Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada syiyama Ramadan ala kulli mukallafin min banil insan. Wa ja'ala Ramadhana syahra taubati wal ghufran, syahra rahmati war ridwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal ihsan. Amma ba'd. As-shaimun was-shaimat, hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh menjelang pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan sehingga bisa melanjutkan ibadah puasa dan juga bisa hadir dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Semoga Allah balas kehadiran ini dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, kita bersyukur sejak kita dewasa ya, mulai balik, kita sudah melaksanakan ibadah puasa setiap tahun. Bahkan sebelum itu ya, diajak oleh orang tua kita untuk berpuasa walaupun belum balik. Kita bersyukur sampai sekarang kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Ini kan suatu nikmat besar ya, bahwa kita masih bisa melanjutkan ibadah puasa. Saudara, yang penting bagi kita jangan pernah merasa puas dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, termasuk ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lain, entah itu sholat dan sebagainya. Karena memang potret orang Islam itu pengen terus meningkatkan ibadahnya, entah itu meningkatkan mutunya atau meningkatkan kuantitasnya, baik kualitas atau kuantitas. Itu semestinya demikian ya. Banyak penjelasan di dalam hadis-hadis Nabi itu yang mendorong supaya orang Islam ini berbuat baik ini, berbuat baik itu, walaupun itu sifatnya sunat. Karena Nabi menginginkan umatnya ini nanti di dalam sorga dan mereka sorganya sorga yang paling terbaik begitu. Maka Nabi dorong tuh umatnya untuk selalu menambah dan menambah, baik menambah kualitasnya atau menambah kuantitasnya. Sehingga ada hadis yang berbunyi, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Janganlah merasa puas seorang mukmin dari kebaikan kecuali dia meninggal dunia dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah puas dengan kebaikan ya, baik kualitasnya atau kuantitasnya. Bagi saya yang paling pokok kualitas, baru nanti kuantitasnya. Inilah saudara-saudara cara memperbaiki tentang ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Saudara, berbicara tentang puasa. Puasa ini pun ada ya untuk meningkatkan kualitasnya. Bagaimana caranya? Nah, ini saya kutip ungkapan Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama An-Nasihud Diniyah. Beliau berkata, wa'lam anna lisaumi suratan wa ruhan. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya puasa itu punya rupa dan punya roh. Jadi puasa itu ada surah, ada rupanya, ya, ada kulitnya, ada bentuknya. Dan juga puasa itu punya roh, ruhan, punya roh ya, punya inti di dalamnya. Ada kulit, ada isi. Jadi bukan kulit doang, juga bukan isi doang. Paduan antara kulit dan isi. Paduan antara syariat dengan hakikat begitu. Nah, ini tujuannya supaya puasa kita cakep, supaya puasa kita bermutu. Ini tahapan-tahapan yang perlu kita lalui. Kemudian Syekh Abdullah Haddad berkata, fa amma suratuhu,
adapun rupek ya, dari puasa itu atau kulit dari puasa itu, fahiyal imsak anil akli wasyurb, yaitu menahan dari makan dan minum. Ini yang saya sebut syariatnya ini. Syariat puasa yaitu menahan diri dari makan, dari minum, wal jima, dari berhubungan badan, min tulu'il fajri, dari subuh ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari, ma'an niyah, bersamaan dengan niat di waktu malam. Jadi ringkasnya, syariat puasa di waktu malam kita niat. Ada hadis Nabi yang berbunyi, malam yubayyiti siyam qoblal fajri fala siyamalah. Yang enggak niat, yang enggak netepin niat di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Itu inti sekali ya. Jadi malam yubayyiti siyam, barang siapa yang tidak niat puasa di waktu malam, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Artinya syariat puasa enggak ada itu. Kulit puasa rupanya nggak ada, karena nggak ada niat. Boleh aja kita nggak makan nggak minum, tapi kan orang tuh nggak makan nggak minum bisa jadi dia pantang, bisa jadi besok mau dioperasi, bisa jadi ini dan itu. Jadi orang tuh nggak makan nggak minum bisa macam-macam tujuannya. Nah tujuan kita itu nggak makan nggak minum, nggak berhubungan badan dari subuh sampai maghrib, itu tujuannya berpuasa. Itulah niat ya. Itulah niat saudara-saudara. Jadi niat itu maksud kita tuh besok nggak makan nggak minum, maksudnya mau ngapain? Oh mau puasa begitu. Atau juga saudara-saudara netepin hati, bercita-cita, berazam, besok mau puasa, itu udah niat itu ya. Walaupun ulama-ulama dulu udah rakitkan, udah bikinin tuh, disusun, yaitu dengan ucapan nawaitu soma ghadin dan seterusnya. Itu udah hafal semua itu, anak TK aja diajarin saudara-saudara ya. Apalagi kita nih yang udah gede ya, udah bisa banget udah ya. Nah itu niat saudara-saudara, itu syariat puasa, niat di waktu malam. Itu kalau dikupas lagi, memang mazhab Syafi'i itu ngikutin hadis niat tiap malam. Ada pendapat Imam Malik mengatakan bolehlah niat malam pertama untuk 1 bulan. Ya niat juga sih. Ya, yang penting kan niat begitu. Memang hadis nggak menjelaskan tiap malam, cuman hadis mengatakan apa dikatakan malam yubayyiti siyam qoblal fajri. Sampai-sampai yang nggak niat puasa sebelum subuh. Udah begitu. Apakah tiap malam? Apa sekali aja di awal bulan? Itu timbul perbedaan dan masing-masing dalilnya. Pasti yang lebih hati-hati itu mazhab Imam Syafi'i. Tiap malam niat begitu. Maka tuh kita biasalah waktu tarawih itu niat bareng. Ya boleh niat nggak bareng nanti di rumah atau mau makan tuh sebelum makan. Yang penting kan belum subuh. Berbeda lagi nanti kalau niat untuk puasa sunat, dia ada keluasan, nggak mesti malam, yang penting belum zohor, dan yang penting belum kena nasi begitu, atau belum nyahi dari subuh begitu sampai zohor, tahu-tahu pengen puasa ya jadi dah niat pada waktu itu puasa sunat itu ada keluasan. Kalau puasa wajib mesti malam. Termasuk puasa qadha, puasa kafarat. Ya, jadi niatnya ya di waktu malam begitu. Ya. Maka ada istilah saudara-saudara, niat di dalam puasa ini disebut azam. Karena niatnya bukan pas banget di awal kerjaan. Agak dalam lagi nih omongan. Awal kerjaan puasa kapan? Subuh. Kita mulai puasa kapan? Subuh para hadirin. Jam 3 masih makan, jam 4 masih makan, 4:30 juga masih makan, belum subuh, paling imsak kan begitu. Jadi mulain puasa tuh subuh. Kalau ngikutin definisi niat itu kan ya makrunan gitu, dibarengin dengan awal perbuatan.
dibarengin dengan awal perbuatan. Awal perbuatan dari puasa yaitu mulain subuh. Kalau niatnya pas subuh repot para hadirin. Harus melek terus tuh, harus ngelatin jam. Mau subuh tinggal semenit, nawaitu sama godin. Wah repot. Maka niatnya malam aja udah yang gampang. Maka disebutlah dalam fikih itu namanya azam, cita-cita. Dikatakan cita-cita karena cita-citanya duluan, kerjaannya belum belakangan. Kalau yang namanya niat beneran tuh kayak sembahyang. Kayak di kan awal takbiratul ihram. Kayak mandi pertama kali air menyentuh. Kayak wudhu ketika air menyentuh muka begitu. Selalu yang namanya niat itu dibarengin dengan awal perbuatan, permulaan perbuatan. Kalau puasa permulaan perbuatannya subuh, kita niatnya nggak subuh repot. Kalau yang ketiduran, yang ketiduran begitu, jadi susah. Maka ulama tarik ke belakang, dibilang itu namanya azam. Azam itu cita-cita, ketetapan hati, netepin tuh hatinya. Besok saya puasa, cuman netepinnya di waktu malam, jangan siang begitu. Jadi kembali kepada syariat puasa, yaitu menahan makan, menahan minum, menahan dari hubungan badan, terhitung dari subuh sampai maghrib dengan niat begitu. Dengan niat puasa. Itulah yang namanya syariat puasa. Atau bahasa Syekh Abdullah Al-Haddad itu namanya surah. Rupanya, gambarannya, bentuk puasa begitu tuh. Kalau pengen bentuk puasa, ya begitu caranya. Malam kita niat, subuh mulain subuh nggak makan dah terus, nggak makan nggak minum terus sampai maghrib. Itulah rupa dari puasa. Surahnya begitu. Kemudian paman akala au syariba au jama'a fi naharihi. Barang siapa yang makan atau minum atau berhubungan badan di siang hari bulan puasa. Padahal wahwa amidun, padahal dia sengaja makan, sengaja minum. Alimun muhtarun, dia tahu hukumnya nggak boleh dan dia nggak dipaksa para hadirin. Alias nggak dipaksa, ayo makan begitu. Kalau nggak makan gudor, itu makannya ya nggak batal. Nah dipaksa sama perampok misalnya, kalau nggak makan mau didor disuruh makan misalnya, daripada gue mati mendingan gue makan, kan begitu ya. Kita makan dah, ntar yang memaksakan kita hilang pergi ya kita puasa lagi. Tadi makan nggak batal, loh karena dipaksa, ya karena dipaksa begitu. Jadi mukhtarun artinya dia nggak dipaksa itu ya. Kalau dia dipaksa saudara-saudara ya nggak batal. Kalau dipaksa nggak batal. Kalau disengaja makan minum yaitu yang batal. Maka disebutlah batola saumuhu. Ini semacam perinciannya. Tadi kan namanya puasa nggak makan nggak minum, mulai dari subuh sampai maghrib dengan niat. Perinciannya siapa yang makan siapa yang minum, nah, diterangin tuh. Ya, dengan sengaja maka batallah puasanya. Kecuali tidak sengaja. Ini kan puasa berjam-jam, maka tuh lupa itu dimaklumin, ya, lupa itu dimaklumin alias tidak dihukum dan tidak berakibat, nggak berakibat batal puasanya. Ya, dia lupa begitu, mungkin dia masuk kemana ke WC biasa ngerokok, dia ngerokok, ya, diingat-ingat lah, gua kan lagi puasa nih, nggak batal, ya udah matiin begitu. Ya namanya puasa lama berjam-jam, kemungkinan lupa terbuka, kemungkinan orang lupa terbuka lebar begitu. Sehingga agama memberikan semacam kelonggaran. Kalau kelupaan dimaafin begitu, puasa jalan terus. Ya, kelupaan biasa nyicipin ini, nyicipin itu lagi makan, ya, bukan nyicipin taruh di lidah doang, ditelan saudara-saudara. Kalau di lidah doang tuh belum batal. Bagi yang tukang masak enggak makruh. Kalau yang bukan tukang masak nyoba-nyobain ditaruh di lidah diletein lagi makruh. Inti enggak masak mau belagu-belagu mau ngapain ke dapur. Mau mencicipin begitu.
Tapi dia koki, tukang masak, ingin menyediakan nih berasa garam apa enggak nih. Ditaruh di ujung lidah. Wah sedang, ntar diletein lagi. Kena diletein. Ya diletein, jangan ditelan sama aja bohong. Sengaja namanya. Kan belum masuk ke dalam. Masih di ujung lidah, ya nggak batal, ya nggak batal. Begitu saudara-saudara ya. Jadi kalau dia kelupaan nggak apa-apa lah katanya. Maka dikatakan wa in kana nasian au jahilan. Apabila seseorang itu lupa atau dia nggak tahu hukumnya, au mukrohan atau dia dipaksa, lam yabtul saumuhu, maka nggak batal puasanya. Hadihi hiya suratus saum. Inilah rupa daripada puasa. Jadi rupa puasa atau syariat puasa kayaknya gampang. Saya bilang gampang. Ya, niat di waktu malam, saya subuh sampai maghrib nggak makan nggak minum, selesai. Kayaknya mudah. Ya. Nah yang repot hakikatnya nih, yang repot ruhnya, nyawa dari puasa, intinya, inti daripada puasa itu lebih repot lagi itu. Ya. Ya. Maka Nabi pernah bersabda tuh di dalam hadis, laisa siyamu bil akli wasyurb. Ya. Bukanlah yang namanya puasa itu menahan dari makan dan minum. Jadi bukanlah puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Innamas syiyam, sesungguhnya puasa itu anil lagwi warrafas. Puasa dari perbuatan keji, dari perkataan kotor. Oh, jadi puasa bukan hanya rupanya doang, nggak makan nggak minum. Tapi juga puasa di samping mulut nggak makan, juga mulut nggak ngomongin orang, mulut nggak berkata yang kotor. Nah itu agak berat itu sama dengan Al-Quran itu. Ayat Quran kan berbunyi itu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa itu. Dalam tafsir Jalalain la'allakum tattaqunal ma'asi. Dengan puasa kamu jadi menjauh dari maksiat. Dengan puasa kamu jadi menjauh dari maksiat. Jadi puasa itu bukan hanya nggak makan nggak minum, juga puasa menjauh dari maksiat. Nah ini agak repot ini, menjauh dari maksiat. Ya, namanya manusia sulit itu. Ya tapi dengan melalui puasa itu kan yang namanya nafsu dikekang, nafsu terhadap makan, nafsu terhadap minum, ditahan. Kudunya, ini pakai kudunya dia juga bisa menahan nafsu terhadap ngomongin orang lain, nafsu terhadap ngelihat yang kotor, nafsu terhadap ya mengambil hak orang lain, nafsu terhadap merugikan orang lain. Nah kudunya begitu. Diawali dari menahan nafsu makan. Kita kan punya nafsu macam-macam nih, nafsu makan, nafsu birahi, nafsu hewan, nafsu buas begitu. Kita nih apa aja ada kita ini. Apa yang binatang milikin, kita milikin para hadirin. Ya, binatang buas suka nguasain punya orang lain, orang begitu juga. Binatang buas suka memusuhi orang, menerkam, membunuh, orang juga begitu. Ya. Itu manusia bukan main dia. Kadang-kadang istilah Al-Quran itu manusia itu kan lebih jahat dari hewan. Istilahnya kalau istilah saya inian bajing ngempong-pongin kelapa atau 2 butir. Tapi kalau bajingan udah sawah-sawahnya juga diambil. Kan begitu, bukan kelapa doang. Tempat tumbuhnya kelapa itu diambil. Ya. Itu manusia begitu memang. Tapi Allah ini bukan main saudara-saudara ya. Mendidik kita begitu hebat. Melalui yang enteng itu. Cobalah nafsu makan lu tahan. Dari subuh hampir maghrib begitu. Ntar kesonoannya siapa tahu lu bisa juga menahan dari jailin orang, dari nyakitin orang lain, kamu tahan juga. Tahan mulut kamu, tahan tangan kamu, tahan kaki kamu, tahan perut kamu, tahan kemaluan kamu, nafsu seks kamu, birahi kamu.
Bolehlah saya katakan terjadinya kekacauan di muka bumi. Perampokan, pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan. Gara-gara apa? Gara-gara hawa nafsu. Orang nggak pandai mengendalikan, nggak bisa mengatur nafsu, diulur nafsunya, diikutin kata nafsunya. Ya udah ngesruk saudara-saudara, kacau balau ini dunia. Itu pembunuhan apa aja. Itu semua gara-gara apa? Itu sin nafsu, itu nggak pandai. Allah kan udah ajarin, Allah udah kasih akal, Allah kasih turunin agama, dibawa oleh nabinya, diajarkan berpuasa supaya wahai manusia pandai-pandailah mengendalikan hawa nafsu. Ya, itu ada yang bisa, ada yang enggak begitu. Ya, semestinya orang Islam pandai karena udah dilatih setiap tahun ya, sebulan sekali di bulan Ramadan dilatih mengendalikan makan dan minum, diharapkan bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang lain. Itu saudara-saudara rohnya itu. Maka dikatakan nih, wa amma ruhuhu, adapun roh puasa, inti puasa, hakikat puasa, fahuwal imsak anil atham, menahan dari dosa, wal muharramat, menahan diri dari yang diharamkan, wal qiyam bil faraidi wal wajibat, dan sekaligus melaksanakan yang fardu-fardu yang wajib-wajib. Nah, ini ada contohnya nih, aneh tapi nyata. Ada orang kuat puasa tapi nggak kuat sembahyang itu. Aneh itu. Di puasa dia nggak makan, dia lohor nggak makan, cuman nggak sembahyang. Nggak sembahyang. Sah puasanya, rupa puasa ada, hakikatnya rohnya nggak ada. Kan lagi puasa jangan berbuat yang haram, dia berbuat yang haram, nggak sembahyang, gugur kewajibannya, tapi pahalanya nggak ada, karena roh puasanya nggak dijalanin, dia hanya kulitnya doang. Bolehlah saya contohin kayak kulit ketupat. Kulit ketupat berharga, dijual, apalagi dekat lebaran nanti. Tapi harganya seapa sih? Tapi kalau kulit ketupat ada isinya udah mateng, itu yang bermutu itu. Isinya dilupain. Kadang-kadang ada juga orang yang aneh, yang penting kan hati gue bener, biarin gak sembahyang, begitu ngomongnya. Biarin gue gak sembahyang, kayak si Anu sembahyang, begitu lagunya, hatinya judes, alah benerin dirinya dia. Ulan tuh tangga gue tuh hatinya judes banget begitu. Sembahyang jalan terus, judes jalan terus, dengan gue gak sembahyang begitu. Itu kacau para hadirin tuh. Kayak istilahnya dia ingin mengambil isinya doang, kulitnya kagak, nggak bisa. Agama ini dua ini, syariat hakikat ini bergandengan. Ya, surah, rupa, amer rohnya bergandengan. Jangan dipisahkan kacau. Nggak bisa itu, nggak diterima udah, mesti dua-duanya dikerjain. Ya, yang penting biarin gue nggak puasa, asalkan gue nggak jahat. Kata Pak Ustadz kan jangan ngomongin orang, jangan nempeleng orang, jangan nendang. Gue nggak nempeleng, nggak nendang, nggak puasa nggak apa-apa begitu. Yang penting tujuan puasa gue udah kerjain. Itu semprol saudara-saudara itu. Kacau walau itu, ya nggak benar itu. Tuh belajar di Pongkol Klingkit dulu dia, bukan di sekolahan belajarnya, dibolos di Pongkol Klingkit sono. Jadi inilah yang disebut roh ini, bahwal imsak anil atham wal muharramat wal qiyam bil faraidi wal wajibat. Jadi rohnya puasa, inti daripada puasa, menahan daripada dosa, menahan diri daripada yang diharamkan, plus melaksanakan yang fardu dan yang wajib. Walladhi yasumu anil akli wasyurbi wal jima. Orang yang berpuasa dari makan, berpuasa dari minum, berpuasa dari berhubungan badan. Tapi ada tapinya nih, wala yasumu anil mukhalafat. Dia tidak berpuasa dari yang dilarang, dia melanggar malah. Wa huwa shaim alladzi laisa lahu min siyamihi illal ana wa ta'ab. Dialah orang yang berpuasa tidak dapat dari puasanya kecuali capek dan lapar. Orang yang berpuasa tapi tetap aja berbuat dosa. Ya, kayak tadi tuh contoh-contohnya sudah, maka dia cuma dapat haus dan lapar. Inilah saudara-saudara yang Nabi khawatirkan.
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dari puasanya cuma dapat haus dan lapar. Ya, dapat pahala kagak. Kenapa? Dia maksiat, dia durhaka, dia melanggar aturan-aturan agama. Maka ini agak sulit memang saya akuin. Lebih gampang nggak makan nggak minum. Ya. Karena ini berat ini. Nafsu kita ditambah dengan bisikan-bisikan setan begitu. Ya, walaupun dibilang bulan Ramadan setan diikat-iketin. Wasuffidatis sayatin. Begitu Bang dalam hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bila mana datang Ramadan dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuffidatis sayatin, dibelenggu alias diiketin, digabungin tuh dah setan-setan. Nah ini bagaimana ini? Kok di bulan Ramadan orang yang nakal masih ada juga? Ya boleh jadi yang diiketin tuh yang jenderal-jenderal kali itu setannya. Yang kopral-kopral masih gentayangan kan begitu. Ada yang bilang itu pengertian diikat setan, saudara-saudara, diikat hawa nafsunya. Ini bilang begitu. Tetap setan sing gentayangan dia. Mengganggu manusia begitu. Atau anggaplah diikat semua setan. Tapi kok maksiat terjadi? Ya karena hawa nafsu semata-mata. Iya, nafsu kan lebih jahat. Nafsu lebih jahat dari setan. Artinya saudara-saudara, kekuatan dahsyatnya hawa nafsu itu melebihi dari dahsyatnya setan. Itu yang digambarkan, yang sering saya sampaikan, wa nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Nafsu itu lebih jahat dari 70 setan. Jadi nafsu itu lebih serem, lebih berbahaya. Setan itu sifatnya cuman ngodek-ngodek, cuman bisik-bisikin, yang ngerjain tuh nanti nafsu, saudara-saudara. Ya, membunuh, merampok, ngapain aja itu nafsu itu. Setan cuman mulain doang, bisik-bisik. Terpengaruh, maka dibilanglah nafsu itu kendaraannya setan. Ya, nafsu kendaraan setan. Maka tuh kalau nafsunya diikat kayak bulan puasa ini, nafsu makan, nafsu minum, juga nafsu terhadap berbuat jahat diikat begitu. Setan gak punya kendaraan, kalah itu setan. Kalah saudara-saudara ya. Tapi kalau nafsu kita lepas, wah itu dia. Setan makin asik begitu. Nanti di akhirat tuh setan ngomong tuh ya kepada Allah, wahai Allah katanya, bahwa saya cuman bisikin doang tuh manusia. Dia aja yang mau saya bisikin. Dia aja yang mau. Jadi nafsu itu saudara-saudara lebih serem daripada setan. Setan hanya membisikkan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu. Ya. Nah di bulan puasa, bulan pengekangan hawa nafsu. Mulai nafsu makan, terus nafsu minum, terus nafsu terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Nafsu seks, nafsu birahi, nafsu ingin membunuh, ingin berbicarakan keburukan orang lain, nafsu ingin mengambil, nafsu ingin menguasai, wah semuanya itu dikekang, dikendalikan di dalam bulan Ramadan. Maka diibaratkan seperti setan dibelenggu. Jadi ada yang mengartikan wasuffidatis sayatin, diikat setan-setan, ini bahasa kiasan. Nafsu terikat di bulan puasa yang diawali dengan nafsu makan dan minum itu diikat. Diharapkan nafsu terhadap yang lain juga terikat. Jadi seseorang yang tadi berpuasa tapi tetap aja berbuat dosa, maka dia tidak dapat dari puasanya kecuali capek. Maka dari itu kata Syekh Abdullah Al-Haddad, fa idza sumta fa ahsin. Apabila kamu berpuasa maka bagusin tuh puasanya. Ini yang disebut saumul khusus, puasa khusus, puasa orang-orang tertentu yang bisa menahan makan, menahan minum, juga menahan hawa nafsu. Ya, itu puasa tingkat tinggi itu. Ada yang istilahnya saumul awam, puasa orang awam. Yang penting nggak makan, nggak minum, ntar di ngaco aja udah. Begitu. Yang penting satu di nggak makan, nggak minum. Itu yang Nabi khawatirkan pada umatnya. Maka Syekh Abdul Haddad memberi nasihat, fa idza sumta fa asin. Bila mana kamu berpuasa maka bagusin.
Wa kadzalika fi jami'i a'malika, begitu juga di dalam seluruh perbuatan kamu. Jadi kalau gitu supaya meningkatkan mutu ya ibadah kita itu hakikatnya perlu kita jalanin. Contohnya sholat, saudara-saudara. Suratus sholah, rupe sembahyang, ya mulai dari takbir diakhiri dengan salam. Itu rupe sembahyang. Tujuan sembahyang, ini yang susah. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu tuh kudunya. Sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kudunya orang yang sholat jalanin dong hakikat dari sholat, roh dari sholat, inti dari sholat, yaitu apa? Menahan diri dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar. Tapi kok ada orang sembahyang jalan terus, nakal jalan terus. Kalau gitu berhenti aja sembahyang, bikin parah kalau begitu. Bikin parah, yang bagus usahakan. Sembahyang jalan terus, usahakan tahan dari perbuatan yang buruk. Insya Allah bisa. Bisa saudara-saudara, apa yang gak bisa? Semua perintah, semua larangan udah diukur oleh Allah. Mampu dikerjakan oleh manusia. Ketika nggak mampu dikerjakan, itu bukan kesalahan dari peraturannya, tapi karena nafsu manusia itu ogah melaksanakan perintah. Jadi Syekh Abdul Haddad mengatakan, bagusin puasa kamu dan juga bagusin seluruh ibadah kamu. Semuanya para hadirin ini memang agak repot emang. Iya, tapi jangan sampai jadi penghalang begitu kayak tadi itu. Iya, ada orang puas sembahyang tapi nakal jalan terus. Kalau gitu udah berhenti, jangan itu kan omongan gak benar itu. Itu omongan setan. Dibalikin kita, lu ngapain sembahyang, lu gak benar. Itu omongan kayaknya benar tapi jerumusin. Lu nakal jangan sembahyang, mendingan bakal apaan. Bikin parah, bikin jadi bulan-bulanan setan. Artinya usahakan sembahyang jalan terus dan usahakan jadi orang lempeng. Emang jadi orang lempeng perlu proses. Kata orang sekarang begitu, perlu proses. Bertahap begitu. Entar lama-kelamaan bagus dah. Emang begitu. Nggak ada orang sim salabim kun payakun jadi benar begitu. Susah para hadirin. Bertahap begitu. Maka kita nggak boleh nyerah. Yeah. Kalau ada yang balikin begitu, itu omongan setan. Kayaknya luarnya bener, tapi dalamnya jerumusin. Lu bakal apaan sembahyang, hati lu judes. Lu bakal apaan sembahyang, lagu lu gak bener. Disuruh gak sembahyang. Ya bentar-bentar dia gak sembahyang, bikin judes akhirnya. Bikin nyebur. Bikin singit kalau layangan, ngeblok dah. Dikedat, putus tali kamenya, habis aja udah. Repot saudara-saudara. Ibadah terus ya, sambil berusaha. Begitulah potret orang Islam, selalu memperbaiki dan memperbaiki ya, nggak pernah menyerah dia. Mutu ditingkatkan. Nah ini kita bicara tentang mutu sholatnya biar ditingkatkan, mutu sembayangnya ditingkatkan, mutu zakat, sedekah, haji begitu ya, ditingkatkan semua. Itu yang disebut wa kadzalika fi jami'i a'malika. Begitu juga di dalam seluruh perbuatan kamu. Kemudian dikatakan ijtahid fi ihsaniha. Sungguh-sungguhlah kamu di dalam membaguskannya. Sungguh-sungguh bagusin tuh ibadah-ibadah kamu. Wa ikmaliha, yaitu menyempurnakannya. Wa ikhlasiha, membuat ikhlas hati kamu di dalam melaksanakannya. Hatta yanfa'akallahu biha, sehingga nanti ibadah itu bermanfaat buat engkau. Allah buat bermanfaat buat engkau karena kamu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Zahir, batin, kulit, isi, syariat, hakikat begitu. Kemudian wa ya'zumu lakal ajr 'alaiha, nanti akan besar pahalanya atas engkau katanya indar ruju ilaihi, ketika kembali kepada Allah. Ya. Walahu subhanahul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih. Kemudian di sini di penghujung dari perkataan Syekh Abdul Haddad ketika membahas tentang meningkatkan mutu, beliau mengatakan sembahlah Allah dan bertawakal. Ya kita bertawakallah, kerjain sebisa-bisanya dah. Gimana lagi ya?
Entah kalau kita ada kekurangan, ya mohon kepada Allah, ya Allah sempurnakan kekurangan. Wa tammim taksirona, begitu kan doa yang sering dibaca. Tammim taksirona, ya Allah sempurnain tuh yang kurang-kurang. Inilah saya sebagai hamba-Mu yang lemah. Ya, inilah yang saya bisa. Kalau di sana sini ada kekurangan, mohon ditambal ya Allah. Begitu seorang hamba, dia enggak menyerah, dia enggak, tapi dia ingin berusaha sebisa-bisanya ya. Jadi wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ketahuilah bahwa Tuhan engkau tidak lalai dari apa yang kamu perbuat. Berbuatlah dengan baik, berusahalah memperbaikinya terus sehingga perbuatan kita bermutu. La ilaha illahu ilaihil masir. Tiada Tuhan kecuali Allah, kepadanya lah kita akan kembali. Kalau udah kembali, nanti Allah nilai perbuatan kita. Maka dari itu sebelum kembali, sebelum meninggal dunia, kita nilai perbuatan kita. Udah bermutu apa belum? Kita nilai, wah ini masih kurang, perbaikin. Dan jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas dengan kebaikan yang telah kita kerjakan. Tingkatkan dan tingkatkan terus. Yang udah bagus, buat stabil. Yang belum, bagusin. Begitu. Itulah saudara-saudara potret orang Islam. Nah inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang lumayan juga itu. Ya, dari jam 5 hampir jam 6 kurang 20 menit.